Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back with Miss Alma in the Edukasip English Online Learning. Dan ini sudah pertemuan kelima kita ya. Wah, ternyata pertemuan kita sudah banyak. Nah, untuk kali ini Miss Alma akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang present future tense. Ini adalah salah satu tenses dasar juga dalam bahasa Inggris selain kedua tenses yang sudah kita pelajari kemarin. Penasaran ya? Langsung saja kita belajar ya. Let's get started. This one, sebelum itu misalnya mau bertanya dulu ya. When do we use simple future tense? Kapan sih kita menggunakan simple future tense atau present future tense? Di sini ada dua occasion di mana kita bisa menggunakan tenses tersebut. Yang pertama adalah ketika ingin menyampaikan cita-cita kita. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan cita-citanya dalam bahasa Inggris, nanti harus menggunakan tenses yang ini ya, simple future tense atau present future tense. Contohnya di sini kalimatnya, I will be an astronaut in the future. Aku akan menjadi seorang astronot di masa depan nanti. Nah, itu kan menunjukkan cita-cita ya di masa depan ya, dan itu belum terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman ingin menyatakan rencananya teman-teman nanti seperti apa, mau menjadi apa, atau besok mau melakukan apa, itu juga menggunakan simple future tense. Contohnya, I will go to your house tomorrow. Aku akan pergi ke rumahmu besok. Nah, jadi itu kan untuk menyatakan rencana bahwa besok itu aku mau pergi ke rumahmu loh. Nah, kayak gitu. Jadi intinya, simple future tense atau present future tense itu digunakan untuk menyatakan rencana atau cita-cita atau hal yang belum dilakukan seperti itu dan akan dilakukan di masa depan. Get it? Nah, ini kemudian kita langsung saja belajar tentang rumus kalimatnya ya, atau sentence formulanya. Di sini secara umumnya rumusannya itu ini ya teman-teman. Will diikuti verb one. Untuk catatan saja, jika ada kata will, itu biasanya langsung diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Jadi kata kerjanya tidak usah ditambah apapun. Tidak usah ditambah s, es, ditambah ed, ditambah ing, atau yang lainnya. Karena will ini adalah modal verb, jadi dia harus bertemu dengan verb 1 atau kata kerja dasar. Itu adalah satu dasar yang harus teman-teman pegang seperti itu ya, biar bisa mempelajari tenses ini. Di sini masih sama, untuk types of sentence-nya ada 3, masih ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di sini setelah subjek, untuk yang positif ya teman-teman, setelah subjek kita punya will, kemudian langsung diikuti verb 1. Nah, jadi uniknya di sini jumlah subjek tidak mempengaruhi bentuk kata kerja lagi, karena selalu diingat-ingat will, ketika sudah ada will itu selalu diikuti verb 1. Contohnya, Andro will go to Semarang tomorrow. Andro akan pergi ke Semarang besok. Nah, jadi meskipun di situ Andro cuma satu, verbnya tidak usah ditambah apapun. Karena di situ kan will harus diikuti verb 1 ya. Andro will go to Semarang tomorrow. Misalkan kalau Miss Alma mau mengganti subjeknya menjadi banyak, misalkan they seperti itu juga tetap they will go to Semarang tomorrow. Jadi tidak ada bedanya. Get it ya? Kemudian untuk yang kalimat negatif itu nanti tinggal ditambah not saja setelah kata will. Jadi notnya itu nyempil di antara will dengan verb 1. Contohnya, Andro will not go to Semarang tomorrow. Andro tidak akan pergi ke Semarang besok. Nah, intinya cuma disisipkan saja notnya di antara will dan verb, dan dia tetap tidak ada perubahan kata kerja. Oke, kemudian untuk yang kalimat tanya atau interrogatif, will-nya tinggal ditarik ke depan, subjeknya mundur ke belakang, dan tetap diikuti dengan verb 1. Verbnya tidak usah ditambah apapun ya teman-teman. Di sini kenapa kok saya memberikan tanda titik-titik-titik itu di formulanya, itu karena mungkin nanti ada yang ditambahkan objek atau komplement, bisa juga dengan keterangan. Di sini di contoh yang saya berikan itu langsung diberikan keterangan waktu ya, ada tomorrow seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, will Andro go to Semarang tomorrow? Apakah Andro akan pergi ke Semarang besok? Nah, jawabannya bisa dua ya teman-teman. Yes, he will atau no, he will not. Oke.
Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa langsung chat Miss Elma ketika sesi diskusi. Nah, di sini ada notes lagi, catatan untuk teman-teman ya. Yang pertama di sini, yang sudah Miss Alma tadi bilang, jumlah subjek tidak mempengaruhi bentuk kata kerja. Jadi meskipun subjeknya banyak atau subjeknya satu, bentuk kata kerjanya tetap. Karena dia di situ sudah ada will-nya. Contohnya, she will arrive at 10 a.m. Dia akan tiba pada pukul 10 pagi. Nah, jadi meskipun di situ ada she, kata kerjanya tidak usah ditambahkan s, karena di situ sudah ada will. Nah, aturannya kembali lagi ya ke yang tadi, will itu selalu diikuti verb 1. Jadi dia tidak bisa diikuti kata kerja yang ditambahkan s, es, ed atau ing. Seperti itu ya. Sama halnya jika subjeknya Miss Alma ganti menjadi we. We kan kita. Kita kan banyak ya berarti. Nah, itu juga sama. We will come to your studio tonight. Kami atau kita akan datang ke studiomu nanti malam. Atau malam ini juga bisa. Jadi tidak ada perbedaan untuk jumlah subjeknya. Di sini lebih simpel daripada yang kemarin ya. Kemudian yang kedua, nah kadang teman-teman menjumpai kata won't. Won't itu sebenarnya pemendekan dari kata will not. Nah, jadi dipendekkan saja. Ini biasanya untuk bahasa percakapan ya teman-teman. Tapi kalau untuk bahasa tulisan, terutama misalkan tulisan karya ilmiah atau proposal atau hal-hal atau berkas-berkas yang formal seperti itu, penulisannya harus ditulis will not, bukan won't lagi. Contohnya, I will not miss the concert. Aku tidak akan ketinggalan konsernya. Itu juga sama dengan I won't miss the concert. Aku tidak akan kelewatan atau ketinggalan konsernya. Sama, dua-duanya juga sama, tapi cuma pengucapannya saja. Will not dan won't. Kalau won't itu lebih ketika kita bercakap-cakap langsung, seperti itu dengan teman atau dengan orang lain. Tapi kalau will not itu biasanya bahasa tulisan. Seperti itu ya. Oke, dan kemudian di sini ada will dan be going to. Will dan be going to itu sebenarnya artinya sama ya teman-teman. Artinya akan. Nah, yang membedakan adalah will itu akan, tetapi masih belum pasti rencananya. Masih bisa berubah-ubah, mau dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau be going to, itu akannya sudah pasti rencananya. Sudah tidak bisa diubah lagi, sudah fix dan pasti akan dilaksanakan. Nah, contohnya di kalimatnya, I will meet my professor if there are some difficulties. Aku akan menemui profesorku jika ada beberapa kesulitan. Nah, nanti kalau misalkan si orangnya ini ya, misalkan katakanlah sedang mengerjakan latihan soal. Kemudian dia mengalami kesulitan. Itu nanti dia akan menemui profesornya. Tapi kalau nanti dia tidak mengalami kesulitan, otomatis dia tidak akan menemui profesornya, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi rencananya itu masih bisa berubah-ubah sesuai situasi nanti. Bedakan dengan be going to tadi, yang rencananya itu sudah pasti dilakukan. Contohnya, I get toothache. I'm going to go to the dentist after this. Aku sedang sakit gigi. Aku akan pergi ke dokter gigi setelah ini. Nah, jadi ini sudah pasti ya teman-teman. Karena dia sedang sakit gigi, dia pasti akan pergi ke dokter gigi. Nah, jadi perbedaannya itu. Ini hanya untuk pengetahuan umum teman-teman saja. Nanti kalau misalkan mungkin ada yang tanya perbedaannya, nanti teman-teman bisa menjelaskan seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk di latihan soal ya teman-teman. Make sentences using present future tense with the following verbs. Nah, buatlah kalimat dengan menggunakan present future tense dengan kata kerja di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa kata kerja. Nanti teman-teman bisa membuat satu kalimat dengan menggunakan present future tense tadi, yang will itu tadi. Di sini sudah Miss Alma berikan contoh ya. Watch, menyaksikan, ya artinya menyaksikan ya. I will watch the football match tonight. Aku akan menonton pertandingan sepak bola malam ini atau nanti malam. Nah, jadi teman-teman membuat satu kalimat sederhana seperti itu saja dengan menggunakan kata kerja buy, call, cook, sama write.
Jadi akan ada 4 kalimat sederhana yang teman-teman buat, kemudian kirimkan ke Miss Elma, seperti itu. Oke? Nanti kalau ada kesulitan ketika mengerjakan ini, bisa dibuka lagi videonya seperti itu, terutama di sentence formula ya. Untuk membuat kalimat ini, teman-teman harus mengacu pada rumusan kalimat supaya bisa. Nah, nanti teman-teman bebas bisa membuat kalimatnya itu positif, negatif, atau interrogatif, tidak masalah. Yang terpenting bisa menggunakan present future dengan menggunakan kata kerja di bawah ini, seperti itu. Oke? So, good luck everyone. Miss Alma tunggu jawabannya ya. Thank you.